Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak sekalian, pertama-tama kami Majelis Jemaat GKMI Kudus mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat berbakti dari rumah masing-masing. Berikut jadwal persekutuan dan kebaktian pekan ini yang dapat jemaat ikuti secara daring atau online. Pertama, Persekutuan Tunas Remaja pada hari Minggu 20 September 2020 pukul 10.30 dengan tema Disiplin Rohani. Pelayan firman oleh Saudari Maria Dwi Rahayuning Tias. Kedua, Persekutuan Raya pada Rabu 23 September 2020 pukul 18.00 dengan tema Berdamai dengan Diri Sendiri. Pelayan firman oleh Pendeta Timotius Adidharma. Ketiga, Persekutuan Komisi Pemuda pada Sabtu 26 September 2020 pukul 18.00 dengan tema Adaptasi Kebiasaan Baru. Pelayan firman oleh Pendeta Setiawati. Keempat, Kebaktian Umum pada Minggu 27 September 2020 pukul 9.00 dengan tema Bersahabat dalam Firman oleh Pendeta Muda Yesaya Sudarnoto Wijaya. 2. Pelantikan Pendeta Muda dan peneguhan Gembala Jemaat. Setelah melalui prosedur sesuai tata gereja GKMI serta rekomendasi dari tim Prem Toir Sinode GKMI, maka dalam kebaktian umum hari ini Minggu 20 September 2020 pukul 9.30 di GKMI Kudus Cabang Ngandong dilaksanakan pelantikan Pendeta Muda dan peneguhan sebagai Gembala Jemaat GKMI Kudus Cabang Ngandong oleh Pendeta Moses David Livingstone atas diri Bapak Hepriwanto Ludani. Kiranya jemaat menjadi periksa dan mendukung dalam doa. Ketiga, perampingan dan penyesuaian liturgi kebaktian umum selama masa pandemi. Sebagai persiapan untuk kembali melaksanakan kebaktian bersama di gedung gereja selama masa pandemi, kita menggunakan liturgi yang telah dirampingkan dan disesuaikan dengan protokol kesehatan. Untuk informasi selengkapnya terdapat dalam lampiran di warta cetak. Kiranya jemaat menjadi periksa dan Tuhan memberkati. Demikianlah warta yang kami sampaikan. Untuk selengkapnya dapat jemaat simak dalam warta tercetak maupun yang dikirim melalui email. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Datanglah dan beribadahlah kepada Tuhan, rasakan hadirat-Nya dan nikmati kasih-Nya. Untuk mengawali kebaktian kita, mari kita bangkit berdiri dan menaikkan pujian menikmati kasih-Nya. Memandang
Kebaktian minggu ketiga bulan perdamaian ini kita laksanakan di dalam nama Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, Sang Putra yang melalui karyanya telah mendamaikan manusia dengan Allah, dan Roh Kudus yang senantiasa memampukan kita mengasihani sesama manusia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta saudara. Oleh karena namaku, aku menahan amarahku, dan oleh karena kemasuranku, aku mengasihani engkau, sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Silakan duduk. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dari rumah masing-masing, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian. Tema minggu ketiga bulan perdamaian ini adalah mengasihani yang dibenci. Tema ini mengajak kita untuk menghayati dan menghidupi kebesaran belas kasihan Allah kepada semua orang, termasuk mereka yang paling dibenci oleh orang-orang di sekitar mereka. Berikutnya, sebagai persiapan untuk kembali melaksanakan kebaktian bersama di gedung gereja, sudah mulai minggu tanggal 13 September yang lalu, kita menggunakan liturgi yang lebih ringkas yang telah disesuaikan dengan protokol kesehatan selama masa pandemi ini. Hendaknya kita pun menyesuaikan diri dengan liturgi ini. Selanjutnya kita juga akan berpartisipasi dalam upacara penerimaan warga atau atestasi masuk atas beberapa saudara kita. Upacara ini akan dipimpin oleh Pendeta Erik Sudarma selaku koordinator Gembala Jemaat. Saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan menyaksikan penerimaan warga jemaat. Kami mengundang nama-nama berikut untuk maju ke depan dan berdiri menghadap jemaat. Yang pertama, Bapak Slamet Wijantono atau Go Kim Chun. Berikutnya Bapak Adi Waluyo Dirgayu, Ibu Yeni Kristanti, dan Saudari Gabriela Yenadira Anggoro Putri. Berikut keempat saudara yang akan diterima menjadi anggota Jemaat GKMI Kudus pada kesempatan ini. Saudara-saudara, gereja berasal dari Allah dan dibentuk untuk kita pada saat sekarang dan selamanya. Allah menghendaki agar gerejanya beribadah, memberitakan firman, melayani upacara-upacara, memelihara persekutuan dan menjalankan disiplin bersama, membangun umat, membawa orang berdosa datang kepada pertobatan yang menyelamatkan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Setiap orang membutuhkan anugerah Allah dan keselamatannya. Ke dalam persekutuan jemaat kita telah datang keempat saudara kita agar diterima menjadi anggota jemaat. Mari kita bangkit berdiri untuk bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, adalah suatu kehormatan bagi kami untuk menerima keempat saudara ini menjadi anggota tubuh-Mu. Kami berdoa kiranya mereka mendapatkan persekutuan yang hidup dan membangun iman mereka. Kami membuka diri kami untuk bersekutu dengan mereka
belajar bersama, melayani bersama, dan menjalankan disiplin gereja bersama pula. Tolong agar kami dapat saling memperhatikan, mengasihi, dan melayani agar bersama dengan mereka kami dapat melaksanakan misi Allah di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, selamat Bapak Adi, Ibu Yeni, dan Saudari Gabriela. Atas nama jemaat, dengan ini saya menyambut dan menerima Bapak-bapak dan Saudari Ibu juga ke dalam persekutuan gerejanya. Kiranya rahmat dan tuntunan Tuhan senantiasa atas saudara dalam persekutuan dengan Kristus dan umatnya. Jemaat sekalian, mari kita memberikan tepuk tangan yang meriah menyambut keempat saudara kita. Dengan tetap berdiri, mari kita memberikan salam damai seorang dengan yang lain dengan salam Sunda. Salam damai. Silakan duduk. Marilah kita bermazmur bagi Tuhan menurut Mazmur 145 ayat 1b sampai 9. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka. Dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Dengan sepenuh hati mari kita puji Yesus Tuhan kita dengan kidung pujian. Ku bernyanyi tentang Yesus. Yesus
Saudaraku, setiap manusia pasti tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Karena itu, mari kita mengakui segala dosa dengan jujur dan rendah hati di hadapan Tuhan, serta memohon belas kasih dan pengampunannya. Sebagai murid-Mu, ya Tuhan, sudah selayaknya kami meneladani Engkau dalam laku keseharian kami. Seperti Engkau yang senantiasa mengasihani umat-Mu, termasuk mereka yang berdosa dan juga yang dibenci oleh banyak orang. Namun, alih-alih menunjukkan rasa belas kasihan, kami justru menjadi manusia yang membenci orang lain tanpa kami sadari bahwa kami pun sama berdosanya dengan orang yang kami benci. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami mengaku bahwa kami telah gagal menjadi murid-Mu. Kami gagal dalam meneladani Engkau, ya Tuhan. Karena itu, kami memohon belas kasihan-Mu. Ampunilah setiap pelanggaran kami, serta mampukan dan pimpin kami agar kami bisa menjadi murid-Mu yang taat dan setia. Amin. Mari kita berdiri. Bagi kita yang telah mengaku dosa, kini dengarlah berita perdamaian. Ibrani pasal 8 ayat 12. Sebab aku, Tuhan, akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Kita sambut firman Tuhan dengan menaikkan kidung Berikan Ku Hati. Silakan duduk. Di hatiku berlimpah sukacita.
Mari kita bersatu dalam doa memohon hikmat dan pengertian akan firman-Nya. Bapa Surgawi, kami lemah dan terbatas. Untuk itulah Tuhan, agar kami dapat menjadi seperti yang Tuhan kehendaki, kami tidak dapat mengandalkan kekuatan kami sendiri, melainkan menyandarkan diri kami kepada tuntunan kuasa firman Tuhan. Karenanya pada saat ini bersabdalah kepada kami, ajarkanlah kami kebenaran sabda-Mu, serta karuniakan kepada kami kemampuan dan hati yang bersukacita untuk melaksanakan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Inilah firman Tuhan menurut Yunus pasal 3 ayat 10 sampai pasal 4 ayat 11. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu, Bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di dalam sejarah umat manusia, yang namanya kebencian itu menimbulkan akibat-akibat yang sangat buruk. Kita mengingat peristiwa kakak beradik Kain yang oleh karena iri hati kepada adiknya Habel, timbul kebencian di dalam dirinya, lalu kemudian ia membunuh adiknya tersebut. Kebencian menimbulkan tindakan yang sangat merusak.
Di awal sekali kisah di dalam Alkitab kita menemukan kenyataan yang seperti itu. Dan bahkan kalau kita melihat lebih jauh lagi, setelah peristiwa itu, kekerasan demi kekerasan di muka bumi ini makin bertambah saja. Sehingga kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal 6, maka kisah tentang kejahatan manusia itu sudah sedemikian luar biasa. Dan Alkitab mencatat bahwa Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Dan kalau kita melihat, tampaknya semuanya itu hadir oleh karena banyaknya kebencian di antara umat manusia. Nah, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar sebuah tema, mengasihani yang dibenci. Kebencian adalah kenyataan di dalam kehidupan umat manusia. Bukan sesuatu yang kemudian bisa dengan mudah dihindari apabila ada hal-hal yang memang menyebabkannya. Hal apa yang kiranya menjadi alasan kita bisa membenci orang lain? Tentu ada begitu banyak alasan, tetapi pada umumnya adalah apabila kita merasa menjadi korban kejahatan dari pihak lain. Kalau orang lain melakukan sesuatu yang menyakiti hati kita, berbuat jahat kepada kita, itu menjadi alasan yang cukup bagi kita untuk kemudian membenci dia. Jadi saudara-saudara, sesungguhnya kebencian di dalam relasi antar manusia yang berdosa merupakan sebuah keniscayaan, hal yang lumrah terjadi. Nah, tetapi tentu saja kita tidak boleh berhenti sampai di sana, membiarkan kebencian demi kebencian itu kemudian makin subur, berkembang dengan luar biasa. Bahkan akhir-akhir ini menjadi sangat populer istilah hate speech atau ucapan atau ujaran kebencian, yang di dalamnya menimbulkan pertentangan antar manusia, bahkan manusia yang tidak saling mengenal sekalipun. Dan apakah baiknya bagi dunia kita? Tentunya bukan hal yang baik yang akan lahir dari tumbuh kembangnya, tumbuh suburnya kebencian. Nah, oleh karena itu sesungguhnya sangat relevan bagi kita untuk mencoba belajar dari ajaran firman Tuhan, bagaimana kita dapat menyikapi tumbuh kembangnya atau maraknya kebencian ini. Nah, dengan merenungkan tema mengasihani yang dibenci, dan kita belajar dari teks utama kita pada hari ini, kitab Yunus, dan khususnya di dalam pasal 3 ayat 10 sampai pasal 4 ayat 11. Saudara-saudara, di sana kita belajar bahwa memang yang namanya kebencian itu merupakan sesuatu yang sangat rasional, wajar, niscaya terjadi di dalam kehidupan umat manusia. Orang-orang seperti penduduk Niniwe tampaknya pantas untuk dibenci. Inilah yang dituturkan oleh kitab Yunus, saudara-saudara. Alasannya apa? Alasannya oleh karena mereka sangat jahat. Kalau kita memperhatikan kejahatan yang dilakukan oleh mereka itu, dikatakan saudara-saudara kualitasnya, Tuhan saja menyatakan kejahatannya telah sampai kepadaku di dalam Yunus pasal 1 ayat 2. Kejahatan penduduk Niniwe itu bukan hanya dikenal di muka bumi ini, tetapi bahkan dikatakan dengan ungkapan oleh Tuhan sendiri, kejahatannya telah sampai kepadaku. Istilah dalam bahasa Jawa itu sudah sundul langit. Artinya ini kejahatan yang sangat besar. Bukan sekedar bicara tentang kuantitasnya, tetapi bicara tentang kualitasnya. Kejahatan yang sudah tidak dapat ditoleransi lagi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Bukan hanya dinyatakan oleh pernyataan Tuhan itu, kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi saudara-saudara, kejahatan dari penduduk Niniwe itu ditunjukkan juga oleh penolakan dan kemarahan Yunus, sang nabi Tuhan, ketika merespon perintah Tuhan untuk memberitakan berita penghukuman kepada orang Niniwe. Saudara-saudara, bayangkan seorang nabi, oleh karena kebenciannya terhadap penduduk Niniwe, dia sampai berani untuk menolak perintah Tuhan. Bayangkan betapa besarnya kejahatan dari penduduk Niniwe itu, sehingga orang sekualitas Yunus pun, sang nabi Tuhan itu, sampai berani menolak titah Tuhan, memberikan maklumat kepada penduduk Niniwe. Yunus menolaknya dengan melarikan diri ke Tarsis, dikatakan jauh dari hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan pada akhirnya mengasihani penduduk Niniwe yang bertobat setelah mendengar maklumat yang disampaikan oleh Yunus. Tapi perhatikan saudara-saudara, apa respons Yunus ketika melihat penduduk Niniwe itu bertobat, ketika mendengarkan ultimatum yang disampaikan olehnya bahwa 40 hari lagi mereka akan ditunggang balikkan oleh Tuhan. Mereka yang bertobat itu dikasihani oleh Tuhan. Tuhan tidak jadi menunggang balikkan mereka. Oh saudara-saudara, Yunus tidak bersyukur, tidak bersukacita dengan apa yang terjadi pada penduduk Niniwe. Yunus tidak bersukacita dengan pertobatan penduduk Niniwe. Bahkan saudara-saudara, kita melihat apa yang dikatakan oleh Yunus. Yunus justru marah dan minta mati saja. Dia berkata, jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Saudara-saudara, dengan kalimat lain kira-kira saudara, Yunus itu tidak berkata demikian. Kalau mereka tidak jadi mati, kalau mereka tidak jadi binasa, biarkan saya saja yang mati, biarkan saya saja yang binasa. Saudara, bayangkan jika orang sekualitas Nabi Yunus tidak bisa mengampuni mereka, maka tampaknya memang orang-orang seperti orang-orang Niniwe ini sepantasnya dibenci, saudara-saudara. Memang mereka layak dibenci, kualitas kejahatannya sedemikian rupa. Namun saudara-saudara, penulis kitab Yunus ini menegaskan sebuah kebenaran yang dahsyat. Bagaimanapun juga kenyataannya saudara-saudara, kerahiman atau belas kasihan Tuhan itu melampaui besarnya kejahatan dan dosa mereka. Saudara-saudara, kita dapat membandingkan dengan bacaan di dalam kitab Mazmur, sebenarnya merupakan bagian dari leksionari kita, Mazmur 145. Dan saudara-saudara dapat membaca di sana, di dalam ayat yang ke-8 dan 9, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan baik kepada semua orang, entah itu orang baik atau orang jahat. Tuhan yang menjadikan mereka, dan kerahiman Tuhan atau belas kasihan Tuhan itu jauh lebih besar daripada kejahatan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belas kasihan Tuhan ini dinyatakan dengan sebuah tindakan yang memaksa Yunus nabinya. Saudara-saudara perhatikan, ketika Yunus melarikan diri dari hadapan Tuhan, melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan, saudara-saudara, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan ternyata mengejar Yunus. Bahkan saudara-saudara, Tuhan boleh dikatakan sampai berbuat tega, mengajar Yunus hingga Yunus nyaris mati. Sampai
sang nabi itu kembali menghayati kasih karunia Tuhan atasnya, hingga ia tidak lagi menolak firman Tuhan yang memerintahkannya untuk menyampaikan peringatan kepada penduduk Niniwe itu. Tuhan memaksa Yunus sedemikian rupa untuk mengajar betapa besarnya belas kasihan Tuhan kepada umat yang selayaknya dibenci itu. Saudara-saudara, di dalam bacaan leksionari kita yang lain di dalam kitab Perjanjian Baru, kita menemukan di dalam kitab Filipi, pemaksaan Tuhan ini juga disuarakan oleh Rasul Paulus. Kalau kita membaca dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 30. Oh saudara-saudara, oleh karena menghayati belas kasihan Tuhan kepada umatnya itu, Rasul Paulus itu memilih bukan yang lebih baik bagi dirinya sendiri, saudara-saudara. Apa yang lebih baik bagi dirinya sendiri adalah mati. Karena dengan mati dia akan bersama-sama dengan Kristus di dalam kemuliaannya yang kekal itu, saudara-saudara, di surganya yang tentram, damai, sejahtera. Nah tetapi saudara-saudara, yang dipilih oleh Rasul Paulus adalah yang lebih perlu bagi umat Kristus, yaitu tinggal di dalam dunia ini untuk membimbing mereka dan membimbing orang berdosa untuk kembali kepada kasih karunia Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga melihat belas kasihan Tuhan itu ditunjukkan di dalam pernyataan Tuhan yang menggambarkan Niniwe itu dengan istilah besar. Saudara, kita dapat membaca di dalam kitab Yunus pasal 1 ayat 1, dikatakan di sana, bangunlah pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Ini juga diungkapkan lagi saudara-saudara di dalam pasal 3 ayat 2. Bangunlah pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Dan bahkan kemudian diulang lagi di dalam pasal 4 ayat 11. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu. Saudara-saudara, ungkapan Tuhan atau pengakuan Tuhan yang memandang Niniwe sebagai kota yang besar itu hendak menunjukkan bahwa Niniwe berharga di mata Tuhan. Betapapun besarnya kejahatan mereka, betapapun layaknya mereka dibenci, tetapi Tuhan memandang mereka berharga di matanya. Oh saudara-saudara, ini bukan sekedar bicara tentang luasnya wilayah Niniwe atau sekedar banyaknya penduduknya. Dikatakan lebih dari 120.000 orang, saudara-saudara. Tetapi apa yang menjadi fokus Tuhan di sana sebenarnya berbicara tentang juga kebutuhan mereka. Kata ternak yang banyak di sana, saudara-saudara, bicara tentang kebutuhan mereka yang juga besar, tentunya secara jasmania. Tetapi apa yang mau dikatakan di sini bukan sekedar bicara tentang banyaknya kebutuhan mereka, tetapi sangat mendasarnya kebutuhan mereka yang dilukiskan dengan kalimat semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Mereka tidak dapat membedakan apa yang benar dengan yang salah. Ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar, saudara-saudara. Dan itulah pula yang membuat mereka sesungguhnya telah tenggelam di dalam kejahatan mereka. Dan itulah yang sesungguhnya menggerakkan hati Allah dengan belas kasihan. Oleh karena sesungguhnya mereka memiliki kebutuhan yang sangat mendasar. Mereka butuh untuk mengenal kebenaran itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga melihat di dalam tuturan kitab Yunus ini pelajaran yang diberikan oleh Tuhan kepada Yunus tentang pohon jarak yang ditumbuhkan oleh Tuhan begitu cepat tetapi juga usianya sangat pendek. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini diperbandingkan
dengan penduduk Niniwe yang 120.000 jiwa itu. Oh saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sana bukan soal mau membandingkan mana yang lebih penting atau mana yang lebih berharga antara pohon jarak dengan penduduk Niniwe yang besar itu. Bagi Tuhan saudara-saudara, sesungguhnya sama-sama disayangi. Nah tetapi Tuhan mau menunjukkan kepada Yunus, loh kalau pohon jarak yang umurnya begitu pendek saja engkau sayangi, terlebih kota Niniwe dengan penduduk 120.000 jiwa itu, yang dikatakan memiliki kebutuhan yang sangat mendasar akan kebenaran. Betapa tidak Tuhan menyayangi mereka, hingga Tuhan berbelas kasihan kepada mereka, hingga Tuhan menginginkan mereka bertobat dari kefasikan mereka dan berbalik kepada kebenaran Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah hati Allah, hati yang penuh dengan belas kasihan itu. Namun saudara-saudara, patut untuk kita pahami bahwa belas kasihan Tuhan itu bukan belas kasihan yang murahan. Kalau kita membaca di dalam bacaan leksionari kita yang lain di dalam Injil Matius 20 ayat 1-6, saudara-saudara, ada kesempatan yang diberikan kepada pekerja-pekerja kebun anggur di sana. Ada yang bekerja dalam rentang waktu yang sangat lama. Dikatakan ada yang bekerja sejak pagi, dari pukul 9, pukul 12, pukul 3 petang, yang terakhir pukul 5 petang. Semuanya berdasarkan perjanjian diberikan upah 1 dinar. Oh saudara-saudara, ini merupakan kemurahan hati Allah sesungguhnya, yang lahir dari belas kasihan Allah. Allah mengasihani mereka semua. Tetapi intinya perhatikan saudara-saudara, di sana Tuhan memberikan kesempatan kepada siapapun, bukan untuk menganggap murahan belas kasihan Allah, tetapi justru Allah bermaksud memberikan kesempatan. Betapapun pendeknya waktu, kesempatan itu mesti dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Walaupun kesempatan itu begitu pendek, tetapi kesempatan oleh karena belas kasihan Tuhan itu mesti menjadi berguna. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan punya tujuan untuk apapun yang diciptakannya, dan tujuannya itu adalah tujuan yang mulia. Entah dia menciptakan pohon jarak yang berumur pendek, atau dia menciptakan umat manusia yang begitu banyak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat Tuhan punya tujuan yang mulia. Dan itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati Allah yang penuh belas kasihan itu tidak menginginkan apa yang diciptakannya itu menjadi sia-sia. Tetapi Tuhan senantiasa mau memberikan kesempatan supaya apa yang diciptakannya itu menjadi berguna. Tuhan senantiasa membukakan kesempatan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebencian demi kebencian makin banyak di tengah-tengah dunia ini. Dan kebencian itu tidak mungkin diselesaikan dengan melestarikannya. Nah, kita belajar dari Tuhan bagaimana kebencian itu dapat dipatahkan, dapat dipenggal dengan hati yang mengasihani mereka yang sesungguhnya patut untuk dibenci. Memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, memberikan kesempatan untuk bertobat. Dan di dalam pertobatan itulah saudara-saudara, yang semula kualitasnya sangat jahat, bukan saja berbalik kepada Tuhan, tetapi menghasilkan buah kehidupan yang baik. Oh saudara-saudara, kalau kita mau melihat bagaimana kehidupan Rasul Paulus, sebelumnya dia adalah penganiaya tubuh Kristus. Bayangkan saudara-saudara, kalau seandainya mau dihitung kualitas kejahatannya Rasul Paulus
Dia adalah orang yang paling patut untuk dibenci orang-orang Kristen pada masa gereja mula-mula, karena dia pemimpin penganiaya jemaat. Tetapi belas kasihan Allah di dalam Kristus itu merangkul dia. Merangkul dia. Yang layak untuk dibinasakan itu, yang layak untuk dibenci itu. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Belas kasihan Allah itu ternyata telah mengubah Rasul Paulus menjadi seorang rasul yang begitu besar, berguna bagi kerajaan Allah, bagi umat manusia, untuk mengenal kasih Allah, melintas berbagai tempat, melintas puluhan abad, hingga hari ini Injil kerajaan Allah itu diberitakan. Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, biarlah kita belajar supaya kita memiliki hati seperti Allah. Hati yang mau berbelas kasihan bukan hanya kepada mereka yang baik kepada kita, tetapi bahkan kepada mereka yang patut untuk kita benci, oleh karena betapa jahatnya mereka. Kita ingat, hati Allah adalah hati yang menginginkan orang fasik bertobat dan membuahkan kehidupan bagi kemuliaan namanya. Kiranya Tuhan menolong kita menerapkan firman ini di dalam kehidupan kita. Ketika kita berhadapan dengan mereka yang dalam hitungan manusiawi kita patut kita benci, kita menyatakan belas kasihan. Belas kasihan dengan cara apa? Membimbing mereka, dengan cara apa? Mengingatkan mereka, dengan cara bagaimana berbuat baik kepada mereka, untuk membawa mereka mengenal belas kasihan Allah yang senantiasa menginginkan mereka berbalik kepada kasih karunia Allah. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita mengambil waktu teduh sejenak. Mari kita bangkit berdiri. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah kita bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami memohon kepada Tuhan agar diberikan kemampuan untuk menerapkan kebenaran firman-Mu yang baru saja kami terima di dalam kehidupan kami sehari-hari. Istimewanya apabila ada orang-orang yang ternyata kami benci, dan selama ini kami bergumul bagaimana kami dapat berbelas kasih kepada mereka. Kami sadar kesanggupan kami sangatlah terbatas, tetapi kami telah belajar bahwa belas kasihan Tuhan itu tidak terbatas, dan karenanya kami memohon kepadamu,
karuniakanlah hati kepada kami seperti hati-Mu Tuhan. Supaya kepada mereka yang dalam perhitungan kami patut untuk kami benci, kami rela untuk berbelas kasihan dan merindukan pertobatan mereka, dan bersama-sama dengan Tuhan menyambut mereka di dalam rahmat-Mu yang tak terbatas itu. Bapa di dalam surga, selanjutnya kami hendak menaikkan beberapa pokok doa syafaat kami pada hari ini. Kami sekali lagi hendak berserah diri kepada keadaan dunia, termasuk apa yang melanda negeri kami pada saat ini, yaitu pandemi akibat serangan COVID-19. Tuhan, keadaan rasanya makin tidak jelas, makin mengkhawatirkan, dan kami pun tidak tahu apa yang harus kami lakukan untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan terburuk di dalam hari-hari ke depan. Ada begitu banyak berita yang membingungkan kami. Tetapi Tuhan, kami mau belajar untuk di tengah-tengah ketidakberdayaan kami terus memandang kepada Tuhan, berharap dan berserah kepadamu. Perkara ini pun bukanlah hal yang sukar bagimu. Oleh karenanya kami memohon belas kasihan Tuhan, supaya pandemi ini segera berakhir, dan seluruh umat manusia kembali boleh menata kehidupan, menata hari depan yang lebih baik. Kami mohon juga kepadamu ya Tuhan, melalui pandemi ini seluruh umat manusia belajar untuk tidak memegahkan diri, belajar untuk menyadari betapa diri ini sesungguhnya makhluk yang lemah dan terbatas saja, dan sudah sepatutnya dan selayaknya hidup dengan hati yang takut akan Tuhan, menjalankan kehidupan yang baik di bumi milik Tuhan ini, menjaga, melestarikannya, sehingga tidak menjadi tempat tumbuh kembangnya bibit-bibit penyakit yang menghancurkan kehidupan. Bapa di dalam surga, khusus untuk negeri kami Indonesia, kami memohon kiranya para pengambil kebijakan negeri ini, para pemimpin negeri ini, oleh hikmat bijaksana yang dari Tuhan, dapat mengambil keputusan-keputusan terbaik bagi bangsa ini. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan menghadapi kemungkinan-kemungkinan terburuk ke depan. Demikian juga kami memohon ya Tuhan, supaya seluruh rakyat memiliki kearifan untuk dapat bersama-sama saling bahu-membahu menghadapi krisis yang ada pada saat ini. Jangan biarkan perbedaan-perbedaan pendapat memecah belah keadaan negeri ini, sehingga upaya untuk penanganan penyebaran COVID-19 ini menjadi terganggu. Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu. Demikian di dalam kesempatan ini ya Tuhan, kami hendak berdoa bagi jemaat yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Bambang Suprapto, Bapak Budiman Hadi Surya, Bapak Susanto Hananta, Bapak Silas Suyanto, Bapak Nugroho, Bapak Stefanus Yulianto Lestari, Bapak Sandono, Ibu Ana Maria Andarmani, Ibu Ana Sulistiningsih, Ibu Gwi Gyokim, Ibu Cornelia, Ibu Tan Linwa, Ibu Lilianwa, Ibu Tan Meifung, Ibu Lim Kongwi, demikian juga Bapak Suseneng. Tuhan, kami memohon pemeliharaan Tuhan atas saudara-saudara kami ini. Pulihkanlah dari penyakit mereka, sembuhkanlah mereka ya Tuhan, berdasarkan kasih karunia-Mu yang berlimpah itu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Demikianlah segala seru doa kami ini kami panjatkan kepada Bapa dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Juru syafaat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, sebagai murid Kristus, mari kita senantiasa menjadi pembawa damai dengan menyaksikan kasih Allah bagi sesama. Mari kita naikkan Kidung Pamungkas, bagikan kasih Allah. Mari kita bangkit berdiri. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan duduk dan mengambil saat teduh sejenak. Jemaat yang hadir di ruang kebaktian ini dapat menyerahkan persembahan dengan memasukkannya ke kotak persembahan yang tersedia. Sedangkan jemaat yang beribadah dari rumah dapat menyerahkannya seperti biasanya.